They're not human. They told me to work with the DEA. They were cops? Ray. What was that? Halo Rebahadars, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini lagi-lagi saya akan merangkum filmnya om-om kuat yang jarang kalah di tiap filmnya. Siapa lagi kalau bukan Om Liam Neeson. Filmnya kali ini berjudul A Walk Among the Tombstone, dirilis tahun 2014, sekitar 7 tahun yang lalu. Dan seperti biasa, filmnya kali ini bertema criminal mystery, di mana Om Liam Neeson akan berperan sebagai seorang detektif swasta yang mencoba untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai yang sangat misterius dan sulit dipecahkan. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it. You need some help, man. Diawali dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Matt Scudder, di mana beliau adalah seorang polisi senior yang cukup barbar dalam menangani kasus. Dan pada adegan awal ini kita akan diperlihatkan betapa kuatnya mental beliau sampai-sampai tak memperlihatkan rasa takut sedikit pun saat terjadi baku tembak dan kejar-kejaran terhadap beberapa pelaku. Dan anjir, udah gak bisa diraguin lagi sih, di semua filmnya sosok Liam Neeson punya karakter yang sangat kuat gitu. Badan tinggi, wajah dingin, jangan macam-macam lah pokoknya sama om-om satu ini. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Scudder pun kini sudah pensiun, entah apa penyebabnya. Sekarang Scudder bekerja sebagai seorang detektif bayaran yang tidak terkait dengan instansi manapun, di mana ada seorang pria bernama Christo, tidak pakai Immanuel, di mana Christo ini meminta bantuan kepada Scudder untuk mengungkap sebuah kasus yang sedang dialami oleh kakak kandungnya. Ini adalah Kenny, kakak dari Christo, di mana dia meminta bantuan Scudder untuk mencari para pelaku yang telah menculik dan membunuh istrinya baru-baru ini. Namun saat melihat tatapan Kenny yang penuh balas dendam, Scudder pun menolak pekerjaan tersebut karena dia sudah menyadari bahwa Kenny akan membunuh para pelaku tersebut setelah dia berhasil mendapatkannya. Hal itu ternyata bertolak belakang dengan keyakinan Scudder sekarang, di mana kini Scudder adalah seorang yang cukup religius dan mencoba untuk menghindari kekerasan setelah kejadian terakhir yang kita lihat tadi di awal. Tak disangka Kenny pun datang ke kediaman Scudder, di mana dia kembali menjelaskan kronologi kejadiannya, di mana para pelaku itu mengambil uang tebusan tetapi tetap saja membunuh istrinya. Tolol nggak? Tak hanya itu, para pelaku itu pun memberikan rekaman suara saat istrinya menjerit-jerit saat mengalami penyiksaan, pemerkosaan, dan berbagai penganiayaan yang keji, di mana Scudder akhirnya simpati dan bersedia untuk membantu Kenny menemukan para pelaku. Dan sekali lagi saya jelaskan, jangan pernah macam-macam dengan om-om satu ini, karena sekali dia ikut campur, maka semua masalah akan diselesaikan dengan caranya sendiri, dan itu sangat tidak worth it. Scudder pun mulai melakukan penyelidikan dengan mencari petunjuk dari beberapa orang yang dianggap ada di tempat kejadian saat penculikan terjadi. Namun karena tak mendapatkan hasil, Scudder pun pergi ke perpustakaan umum untuk mencari berita di internet, hingga dia bertemu dengan seorang bocah bernama TJ. Ini dia. Hampir sama seperti Scudder yang hanya hidup sebatang kara, TJ setiap hari pergi ke perpustakaan tersebut hanya untuk bermain internet dan sangat paham betul dengan dunia digital, di mana TJ dibayar untuk mencari berita tentang kasus penculikan yang sering terjadi baru-baru ini. Balelol. Didapatkanlah berita tentang seorang wanita yang mengalami nasib sama seperti yang dialami istrinya Kenny, di mana wanita tersebut diculik oleh dua pria yang menggunakan mobil van tepat di siang hari bolong. Namun yang paling mengerikan adalah tubuh wanita itu dimutilasi dan dibuang di beberapa tempat, salah satunya di sebuah kolam di tempat pemakaman umum.
Setelah mengetahui lokasinya, Scudder pun langsung pergi ke sana dan bertemu dengan salah satu penjaga makam bernama Samsul. Ini orangnya, di mana Samsul ini adalah orang yang pertama kali melihat mayat si wanita yang sudah terbungkus plastik dan mengambang di air, tapi tidak warna kuning. Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Scudder pun mencoba mengikuti Samsul untuk mengetahui di mana dia tinggal. Dan sembari menunggu Samsul keluar, Scudder pun pergi ke rumah suami korban untuk mencari petunjuk lain yang bisa mengarahkannya kepada para pelaku. Setelah mendapatkan informasi yang tidak terlalu membantu sebenarnya, Scudder pun pergi ke tempat tinggal Samsul dan menemukan beberapa foto si wanita yang disimpannya di bawah ranjang. Dan tiba-tiba, ya, muncul Samsul di belakangnya, di mana dia akhirnya mengakui telah diam-diam membuntuti si wanita sebelum kematiannya, yang mana Samsul ternyata pernah bertemu dengan dua pelaku yang sedang dicari Scudder. Samsul pun mengatakan bahwa dia bertemu dengan pelaku itu di sebuah bar, di mana mereka berdua mengaku sebagai agen DEA yang suka menolong orang-orang yang sedang kesulitan. Dan yang menarik adalah Samsul terlihat ketakutan saat menceritakan tentang mereka berdua. Awalnya Samsul iseng mengajak mereka ke kediamannya di tempat ini, di mana Samsul menunjukkan seorang wanita yang sering diajak memakai narkoba oleh suaminya, di mana Samsul merasa kasihan dan sangat ingin sekali menolong si wanita tersebut dari suaminya sendiri. Tak disangka kedua pelaku itu mengabulkan keinginan Samsul, namun yang dia tidak duga adalah kedua pelaku itu justru mengajak Samsul untuk menculiknya, merobek pakaiannya, dan membunuhnya tepat di belakang Samsul. Sebagai warga biasa yang taat bayar pajak, tentu Samsul tidak ingin terlibat dengan hal itu, untuk kemudian dia lari dan menemukan kantong mayat di kolam makam tempatnya bekerja. Samsul pun memperingati Scudder untuk berhati-hati terhadap kedua pelaku itu. Namun Scudder yang kekeh malah mengajak Samsul untuk menemui mereka berdua dan tak akan berhenti sampai kedua pelaku itu berhasil ditemukan. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan, di mana Samsul mengatakan sebuah nama, yaitu Ray, yang merupakan salah satu nama dari kedua pelaku itu. Dan tiba-tiba Samsul pun loncat dari gedung, pertanda dia lebih memilih untuk mati ketimbang harus ikut campur dan terlibat dengan dua pelaku itu lagi. Sampai segitunya loh, seberbahayanya. Gimana ya gitu ya dua pelaku itu. Ray, what was that? Sementara itu akhirnya kita akan diperlihatkan dua pelaku yang sudah kita tunggu-tunggu untuk melihat seperti apa bebenguknya, di mana kedua pelaku menggunakan sebuah van warna putih dan sedang mencari korban selanjutnya. Dan saat mereka menemukan sang korban, pelaku yang bernama Ray pun seketika semeringah ketika melihat seorang gadis cantik anak orang kaya yang baru saja keluar rumah dan berjalan tepat melewati dirinya. Suatu malam TJ pun mengalami musibah ketika dia didatangi oleh dua anak berandalan yang membuli dan menyiksanya hingga dia harus dirawat di rumah sakit secara gratis dan tanpa BPJS. Scudder pun menjenguknya, di mana akhirnya terkuak fakta bahwa alasan dia keluar dari kepolisian adalah diakibatkan kejadian terakhir yang kita lihat tadi di awal, yang mana kebiasaan barbar yang dimilikinya membuat seorang warga sipil yang masih bocah tertembak dan harus tewas oleh ulah beringasnya tersebut. Dan dari situ dia berjanji untuk tidak lagi berbuat kekerasan kepada siapapun meskipun ia harus mati dalam kasus yang sedang ditanganinya. Di sisi lain kita akan melihat kedua pelaku akhirnya menjalankan aksinya, di mana mereka berdua menculik si gadis tepat di rumahnya dan meminta uang tebusan kepada orang tua si gadis tersebut. Dan secara kebetulan ayah si gadis ternyata adalah rekan dari Kenny, di mana Kenny memperkenalkan Scudder kepada ayah si gadis sehingga peluang Kenny untuk mendapatkan para pelaku penculik dan pembunuh istrinya bisa semakin besar. Dan ini nih yang saya suka. Ketika para pelaku bajingan itu meminta uang tebusan dan menggos ayah si gadis, Scudder pun mengambil alih telepon dan menggos balik mereka, sehingga permainan ini berada dalam kendali Scudder. Bisa loh kayak gitu. Dengan lokasi dan kesepakatan yang telah ditentukan, mereka pun berencana untuk menukar uang tebusan dan si gadis tepat jam 10 malam yang berlokasi di makam tempat Samsul bekerja. I can't believe you talked to him like that. He knows what he's doing. Scudder pun menghubungi TJ yang sudah pulih untuk mengambil sebuah kotak berisi senjata di kamarnya, di mana Scudder bersama Kenny, Christo, dan ayah si gadis akan berangkat ke lokasi dan mendapatkan kembali si gadis dengan selamat.
Sesampainya di sana, semua orang pun sudah bersiap di posisi di mana Christo ditugaskan untuk menjadi sniper karena memiliki pengalaman memegang AWM di militer dan sering bermain PUBG selama 8 jam per hari. Sedangkan Scudder akan membawa uang tebusan dan berhadapan langsung dengan para pelaku. Saat waktunya tiba, pelaku pun membawa si gadis dengan sebuah pisau yang diarahkan tepat ke lehernya, di mana si gadis berjalan perlahan mendekati Scudder, dan betapa terkejutnya dia saat melihat 2 jari si gadis sudah terpotong. Dan itu cukup membuat jiwa-jiwa brutal dalam diri Scudder mulai muncul. Saat si gadis sudah diserahkan ke ayahnya, salah satu pelaku yang bernama Ray pun mengarahkan pistol ke wajah Scudder. Namun yang membuat si pelaku heran adalah ketika Scudder tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun pada wajahnya. Saat Ray akan pergi, Scudder pun langsung menembak dadanya sebanyak 2 kali, di mana akhirnya terjadi baku tembak di antara mereka yang membuat Christo harus tewas akibat kejadian tersebut. Ray, si pelaku, pun masih hidup berkat rompi anti peluru yang dipakainya, di mana mereka berdua kabur dan pulang menuju ke rumahnya. Saat Scudder dan Kenny akan mengejarnya, dia pun dikejutkan dengan menghilangnya TJ yang ternyata diam-diam bersembunyi di dalam mobil milik si kedua pelaku. Sampai di lokasi, TJ pun keluar dari mobil dan mengirimkan lokasi rumah si pelaku. Dan kita lagi-lagi akan dikejutkan saat melihat salah satu pelaku nekat membunuh Ray atau rekannya sendiri dengan cara mencekiknya menggunakan kawat, yang mana dia menganggap bahwa Ray sudah sekarat dan hanya akan menjadi beban saja. Singkat cerita, Scudder dan Kenny pun tiba di lokasi, di mana mereka berdua langsung menyergap si pelaku yang sedang makan malam dan dengan cepat memborgolnya. Sempat ingin menembaknya, Scudder pun menahan niat si Kenny tersebut karena dengan semua bukti yang ada, si pelaku dipastikan akan mendekam di penjara untuk waktu yang sangat lama, dan itu merupakan hukuman yang lebih pantas untuknya. Setelah semua selesai, Scudder pun meninggalkan Kenny bersama si pelaku sembari menunggu polisi tiba, di mana Scudder bersama TJ memutuskan untuk pulang dan beristirahat dari semua hal buruk yang terjadi sekarang-sekarang ini. Namun apa yang terjadi ketika Kenny pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari barang-barang istrinya, si pelaku ternyata mencoba untuk membuka borgol dan berhasil melakukannya, di mana Kenny justru harus meregang nyawa akibat si pelaku yang sudah lolos tersebut. Dan saat Scudder sedang berjalan pulang, dia pun tiba-tiba terhenti saat instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, saat Scudder kembali, dia pun menemukan jasad Kenny nyangsang di anak tangga, di mana dia langsung diserang dan terlibat perkelahian dengan si pelaku, yang mana Scudder harus kalah karena sesuai janjinya dia tidak akan melakukan kekerasan lagi. Hingga saat Scudder terdesak dan emosinya memuncak, dia pun langsung mengambil sebuah senjata listrik dan menyetrum si pelaku hingga dia tak berdaya. Setelah semua yang terjadi, tak ada lagi kata maaf dan tak ada lagi belas kasihan pada diri Scudder, di mana dia langsung menembak kepala si pelaku hingga dia tewas saat itu juga. Setelah semua selesai, kini Scudder memutuskan untuk tinggal bersama TJ dan berniat untuk memasukkan TJ ke sekolah jurusan tata boga agar mentalnya bisa lebih kuat dan siap menghadapi kerasnya hidup. Tamat ending yang mengsekuderkan. Dari awal sampai akhir saya hanya melihat sedikit aksi dalam film Liam Neeson 1 ini, karena memang karakternya dituntut untuk tidak melakukan kekerasan akibat trauma di masa lalu. Namun untuk urusan ghost mengghost, gelut menggelut, dan adu mental, Liam Neeson ini terlalu kuat sih kayaknya untuk para pelaku cemen seperti ini, dan lebih cocok untuk dilawankan dengan John Wick. Coba bayangin kalau Liam Neeson lawan John Wick. Mungkin mereka akan saling tatap-tatapan satu sama lain, terus adu strategi untuk menyerang, atau main PS bareng di warnet. Wah, bakal seru banget sih. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah waspadalah dengan om-om, karena selain mereka berpengalaman di ranjang, om-om adalah pria yang fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Saya John beserta jajaran tim IQ7 cabang Pasir Ceri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Adios, kepunahan ular tangga. Apa tuh anjing kepunahan ular tangga? Sudah, shoo.